Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi malam hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok D yang menggunakan saya sendiri Irwanto dengan NIM 1911-0131-10011. Selanjutnya, Dan saya Asti dengan NIM 1911013131 Saya Ananda Nigelia dengan NIM 19110132200009. Saya Zaida dengan nomor NIM 21010133200014. Perkenalkan, nama saya Ridawati dengan NIM 21110133200001. oke baik, terima kasih kepada kelompok D yang sudah memperkenalkan dirinya. Nah, kita akan di sini akan membahas soal pada bab 5 nomor 6 dengan soal jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi. Bagaimana pula penjelasannya manakala keduanya dipandang sebagai konvergensi, di mana letak kedua perbedaan tadi. Nah, mungkin di sini kita akan membahas satu persatu dulu. Apa sih itu analogi dan apa sih itu konvergensi? Nah, mungkin kita mau membahas yang pertama dulu nih. Apa sih itu analogi? Nah, mungkin dari kelompok D, adakah yang ingin berpendapat apa sih itu yang dimaksud dengan analogi? Silahkan. Izin masuk, izin menjawab. Jadi menurut saya analog ini adalah organ-organ dari tubuh makhluk hidup yang memiliki struktur yang berbeda, tetapi terdapat fungsi yang sama. Analog sebagai kesamaan dari sebagian ciri di antara makhluk hidup yang berbeda yang dapat dipakai untuk suatu perbandingan. Jadi pada sayap kelelawar dan sayap burung itu terdapat tulang-tulang tungkai depannya yang terlihat pola dasar yang sama, sehingga diturunkan dari pola yang sama dari nenek moyang yang berbeda meskipun tungkai depannya bukan berupa sayap. Namun kedua organisme tersebut menggunakan sayapnya untuk terbang. Itulah mengapa sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi. Selain dari kedua organisme tersebut, ada juga organisme lain seperti sirip hiu dan lumba-lumba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Adakah dari kelompok D yang ingin menanggapi lagi mengenai apa sih itu analogi? Izin masuk, Wanto. Baik, silakan Ana. Sebelumnya, Asti bisa lah di slideshow dulu nih, biar lebih besar aja. Kalau kada bisa, kada apa-apa sih. Izin masuk lah, Wanto. Menurut sumber yang saya baca, analogi itu bisa diartikan sebagai kesamaan suatu fungsi dari organ tertentu pada dua spesies. Nah, namun memiliki perbedaan dalam bentuk anatominya. Terlihat jelas kan tadi pada sayap kelelawar sama sayap burung tuh punya fungsi yang sama, tapi anatominya berbeda, makanya bisa dikatakan itu tuh analogi. Terus kesamaan fungsi ini bisa dikarenakan kedua spesies tersebut beradaptasi di lingkungannya. Itu aja dulu dari saya, Wanto. Oke, baik. Terima kasih Ana atas tanggapannya. Adakah lagi dari kawan-kawan kelompok D yang ingin menanggapi mengenai apa sih itu analogi? Oke, izin masuk, Wanto. Silahkan Asti. Oke. Mungkin sama saja seperti rekan-rekan yang lain bahwa analogi itu persamaan organisme dari maksudnya fungsinya sama tapi memiliki anatomi dan struktur yang berbeda. Dan biasanya tuh untuk perkembangannya ini asal mulanya itu berbeda-beda, tetapi karena pengaruh dari lingkungan mereka, jadi mereka memiliki fungsi yang sama meskipun strukturnya berbeda. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Asti atas pernyataannya. Nah, pernyataan yang sangat menarik nih. Mungkin adakah lagi dari kelompok D yang ingin menanggapi? Izin masuk, Kak. Menurut pada referensi yang saya baca, analog itu adalah keserupaan fenotipe yang tidak terkait dengan asal-usul, tetapi dengan kesamaan fungsi yang sama begitu. Berdasarkan definisi itu,
yang tidak berkaitan dengan asal-usul, sebenarnya analogi itu tidak termasuk pada homoplasi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan dari kelompok D atas tanggapan yang sangat luar biasa, sangat menarik nih mengenai pernyataan dari analogi. Nah, kawan-kawan di sini kan mengatakan analogi itu adalah kesamaan fungsi dan perbedaan dari struktur morfologi pada kelelawar dan sayap burung. Nah, mungkin itu secara garis besar yang dapat kita tangkap dari pernyataan kawan-kawan tadi. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih setelah kawan-kawan tadi sudah menyampaikan atau menjelaskan apa sih itu analogi. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, itu apa sih itu konvergensi. Nah, mungkin dari kawan-kawan kelompok D ada yang ingin yang berpendapat mengenai apa sih itu definisi dari konvergensi, dipersilahkan. Izin masuk. Jadi menurut referensi yang saya baca, konvergensi ini adalah sebuah proses organisme yang tidak mempunyai hubungan hingga mengalami evolusi dan hasilnya yang mirip itu didapat dari adaptasi dengan lingkungan. Jadi konvergensi ini menjelaskan tentang alasan dari persamaan fungsi pada kedua organisme tersebut. Maka misalnya seperti pada sayap kelelawar dan sayap burung, keduanya itu kan berasal dari nenek moyang yang berbeda dan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dan terlihat jelas dari struktur yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama dipakai untuk terbang. Kedua organisme ini beradaptasi sesuai terhadap lingkungannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, pertanyaan yang menarik nih dari Saudari Rida. Nah, adakah yang ingin menanggapi kembali? Izin masuk, Wanto. Silahkan, Ana. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Rida tadi, kan konvergensi itu ibaratnya kayak kedua spesies yang tidak memiliki hubungan tuh, dan dia mengalami perubahan ke arah adaptasi. Jadi kayak contohnya kayak kelawar sama burung ini kan itu memiliki hubungan evolusi yang sangat jauh, walaupun memiliki organ analogi yang sama. Dikatakan konvergen karena keduanya berkembang sendiri-sendiri. Burung dan kelawar tadi tidak memiliki hubungan namun mengalami perubahan dan adaptasi menjadi lebih mirip, dapat dilihat dari sayapnya. Dikarenakan kedua spesies ini hidup di dalam iklim dan lingkungan yang serupa, organ analog tersebut membantu spesies tersebut bertahan hidup di lingkungannya. Terus itu kan ada pertanyaan di mana letak kedua perbedaannya tadi. Setelah pembahasan sebelumnya sama konvergen ini dapat diketahui kan kalau misalnya analogi itu persamaan persamaan organ fungsinya, tapi anatominya berbeda. Sedangkan kalau konvergensi itu tadi itu cenderung berbeda, tapi mengarah ke adaptasi. Itu aja dulu, Wanto. Oke, baik. Terima kasih, Ana, atas pertanyaannya. Nah, mungkin adakah dari kawan-kawan kelompok D yang ingin menanggapi kembali apa sih itu definisi dari konvergensi? Izin masuk, Panto. Silakan, Asti. Ya, mungkin sama seperti teman-teman yang lain, berdasarkan pustaka yang saya dapat, jadi konvergensi itu biasanya berkaitan dengan sedikit dengan evolusi. Nah, itu diperoleh oleh suatu karakter yang sama atau dua atau lebih dari takson. Padahal nenek moyang itu tidak memiliki karakter tersebut. Bahkan genotipnya pun untuk berkembang itu tidak ada. Tapi karena spesies tersebut berada di lingkungan yang sama atau serupa, sehingga faktor lingkungan tersebut mendorong untuk adaptasi, seperti kata Ana tadi yang didorong oleh adaptasi. Jadi meskipun maksudnya karakter tersebut tidak muncul, tapi karena dorongan dari lingkungannya sehingga karakter tersebut pun muncul. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Asti atas tanggapannya mengenai konvergensi. Nah, mungkin adakah tanggapan lagi dari kawan-kawan kelompok D mengenai apa sih definisi dan fungsi konvergensi? Izin masuk, Kak.
saya itu yang dijelaskan sesuai mengenai konvergensi itu tadi, bahwa sayap kelelawar dan sayap burung juga dapat disebut karakter konvergen karena keduanya berkembang sendiri-sendiri pada nenek moyang bersamaannya, tidak memiliki sayap ataupun genotipe yang melandasi perkembangan sayap. Dari penjelasan tersebut juga, letak perbedaannya adalah terjadi karena adanya persamaan fungsi, walaupun memiliki perbedaan ataupun sama halnya pada sayap burung dan sayap kelelawar, yaitu sama-sama memiliki fungsi untuk terbang, sehingga dapat disebut sebagai organ analog. Dan konvergensi sendiri terjadi ketika dua spesies yang berkekerabatan jauh memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Hal itu juga karena spesies tersebut hidup pada habitat yang sama, sehingga dituntut untuk beradaptasi dan pada lingkungan yang sama. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan kelompok D yang sudah memberikan tanggapan dan jawabannya mengenai definisi dari konvergensi dan menyampaikan di mana sih letak perbedaan dari analogi maupun konvergensi. Nah, adakah yang ingin menanggapi tentang kedua hal tersebut maupun tentang analogi ataupun konvergensi dan menyampaikan kedua perbedaan contoh dari analogi maupun konvergensi? Adakah yang menanggapi? Cukup dulu toh. Dilihat tadi kayaknya kurang lebih aja penyampaiannya. Jadi kira-kira sepakat aja. Oke, terima kasih Ana atas konfirmasinya. Nah, karena kawan-kawan sudah menyampaikan nih apa sih itu analogi dan apa sih itu konvergensi dan di mana letak kedua perbedaan tadi. Kan di sini terkadang sayap kelelawar dan sayap burung itu dipandang sebagai analogi dan juga terkadang bisa dipandang sebagai konvergensi. Nah, mungkin saya selaku moderator izin menyampaikan kesimpulan diskusi pada malam hari ini. Yang pertama itu konvergensi sendiri ialah kedua spesies yang tidak berhubungan mengalami beberapa perubahan dan adaptasi untuk menjadi lebih mirip. Biasanya spesies ini hidup di lingkungan yang sama, dengan kata lain, konvergensi terjadi karena adaptasi hidup di relung yang sama. Dan analogi sendiri dapat diartikan sebagai organ-organ tubuh makhluk hidup yang mempunyai struktur yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Nah, dari sana dapat kita tarik pernyataan mengenai kedua perbedaan tadi. Kita menganggap sayap burung dan sayap kelelawar dianalogikan sebagai apa ya? Sebagai bisa bisa dikatakan sebagai analogi karena memiliki fungsi yang sama dan struktur yang berbeda. Sedangkan jika dipandang sebagai konvergensi, kedua sayap ini berkembang secara independen dan tidak memiliki nenek moyang yang sama atau memiliki nenek moyang yang berbeda. Nah, letak perbedaan keduanya adalah analogi merupakan produk dari evolusi konvergen, sedangkan konvergensi merupakan alasan terjadinya evolusi konvergensi. Jadi, kedua analogi maupun konvergensi ini memiliki suatu hubungan di mana dari evolusi konvergensi itu menghasilkan analogi, yaitu yang awalnya kan kelelawar itu berbeda, yang mana kelelawar itu mamalia, yaitu vertebrata yang memiliki tulang belakang karena mereka memiliki sayap. Nah, jadi itu bisa dipandang berbeda, di mana analogi itu adalah memiliki struktur yang berbeda tetapi fungsi yang sama, sedangkan konvergensi itu adalah bentuk adaptasi dari burung maupun kelelawar untuk bisa bertahan hidup di relung tersebut. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan sekian diskusi dari kelompok D. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok D yang sudah menyampaikan pendapat yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya tutup diskusinya. Selamat malam, kawan-kawan. Selamat malam, terima kasih kembali. Terima kasih. Selamat malam, makasih kembali Kakak.